Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu komparansi dependen dan bagaimana pengerjaan contoh soal dengan menggunakan Excel dan bagaimana cara pengerjaan contoh soal secara manual pada materi komparansi dependen ini. Yang pertama, pengertian komparansi dependen. Komparasi dependen atau biasa kita sebut juga dengan uji T dua sampel berpasangan atau variate sample test atau uji T dua sampel berkorelasi adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang saling berhubungan atau dependen. Kedua sampel berasal dari subjek yang sama atau dari subjek yang dipasangkan berdasarkan karakteristik tertentu. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kondisi yang ditukar pada kelompok yang sama. Misalkan sebelum dan sesudah perlakuan, atau bisa kita sebut dengan pretest atau posttest. Nah, uji T dua sampel berpasangan atau T-test dependen, banyak data antara dua independen harus sama, yaitu N1 sama dengan N2. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait pengujian hipotesis, di mana pada pengujian hipotesis ini terdapat 3 macam perumusan hipotesis, yaitu yang pertama uji dua pihak, di mana untuk uji dua pihak HO-nya sama dengan nilai rata-rata pretest sama dengan nilai rata-rata posttest. Sedangkan HA-nya yaitu nilai rata-rata pretest tidak sama dengan nilai rata-rata posttest. Yang kedua, uji pihak kiri, di mana untuk HO-nya yaitu nilai rata-rata pretest kurang lebih dari sama dengan nilai rata-rata posttest. Sedangkan untuk HA-nya yaitu nilai rata-rata pretest kurang dari nilai rata-rata posttest. Yang ketiga yaitu uji pihak kanan. Untuk uji pihak kanan di mana HO-nya yaitu nilai rata-rata pretest kurang dari sama dengan nilai rata-rata posttest. Sedangkan HA-nya yaitu nilai rata-rata pretest lebih dari nilai rata-rata posttest. Nah, itulah 3 macam perumusan hipotesis yang kita gunakan pada pengujian hipotesis pada materi komparansi dependen. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membahas terkait dengan rumus yang digunakan pada komparansi dependen, di mana untuk rumusnya yaitu menentukan T hitung. Untuk menentukan T hitung di sini rumusnya T hitung sama dengan nilai rata-rata selisih dibagi dengan akar jumlah dari simpangan yang dikuadratkan, dibagi lagi dengan jumlah data yang kita punya, kemudian dikalikan dengan jumlah data yang kita kurangkan dengan 1. Nah, untuk menentukan T hitung itu sendiri, yang pertama yaitu kita tentukan alfanya. Di bidang pendidikan, untuk alfanya itu kita menggunakan 5% atau 0,05. Sedangkan untuk DK-nya atau DF-nya kita menggunakan N dikurang 1. Nah, setelah masuk ke rumusnya, sekarang kita akan masuk ke keputusan yang dibuat pada komparansi dependen dengan ketentuan di mana HA diterima jika yang pertama uji dua pihaknya, yaitu di mana negatif T tabelnya kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan positif T tabel. Untuk yang kedua, uji pihak kirinya, yaitu di mana T hitungnya lebih dari sama dengan negatif T tabelnya. Sedangkan yang ketiga yaitu uji pihak kanan, di mana untuk uji pihak kanan ini T hitungnya kurang dari sama dengan positif T tabel.
Nah, setelah menentukan keputusan, di sini kita akan melakukan pengerjaan contoh soal secara manual, di mana pengerjaannya ini kita menggunakan Word untuk mengerjakan satu soal konferensi dependen yang kita kerjakan secara manual. Silahkan saksikan video penjelasan saya mengenai pengerjaan contoh soal secara manual. Materi komparansi dependen ini. Nah, di sini yang pertama kita ada mempunyai soal, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika. Sebanyak 20 siswa diberikan tes sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, yang pertama di sini kita dapat membuat tabel penolong, yaitu di mana pada tabel penolong ini terdapat data pretest, data posttest, selisih di antara kedua data, simpangan, dan simpangan yang dikuadratkan. Kemudian jumlah dari semua nilai yang ada. Nah, di sini yang pertama data pretest atau data sebelum diterapkan model pembelajaran PBL. Nah, di sini terdapat 20 data untuk pretest dan 20 nilai untuk posttest. Nah, di sini terdapat selisih. Bagaimana sih cara mencari selisih ini? Nah, yaitu untuk mencari selisih ini, di mana nilai dari pretest 85 kita kurangkan dengan nilai posttest yaitu 75. Maka dapatlah hasilnya 10. Nah, itulah cara untuk mencari selisih di antara kedua data. Nah, untuk yang data kedua, ketiga, sampai ke-20 ini juga sama, yaitu tinggal dikurangkan data pretest dengan data posttest. Maka dapatlah nilai seperti yang ada pada tabel berikut ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari simpangan pada data tersebut? Sebelum kita masuk ke simpangan ini, kita harus mencari terlebih dahulu nilai rata-ratanya, di mana untuk yang nilai selisih tadi kita jumlahkan semuanya dengan menggunakan sama dengan sum, kita jumlahkan, kita copy semuanya, atau kita jumlahkan itu untuk menggunakan Excel. Tapi kalau menggunakan manual berarti kita jumlahkan satu per satu, yaitu mulai dari 10 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 sampai ke data yang nilai yang ke-20. Maka dapatlah hasilnya 173. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke simpangan, terlebih dahulu kita mencari rata-rata dari selisih tersebut, yaitu dengan cara 173 dibagi 20, atau nilai dari selisih, total seluruh selisih, kita bagi dengan jumlah data yang ada, yaitu 20. Maka dapatlah 8,65. Setelah mendapatkan rata-rata dari selisih, barulah kita dapat mengerjakan simpangannya, yaitu mengerjakan simpangannya dengan cara selisih ini kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Berarti 10 kita kurang 8,65, maka dapatlah hasilnya 1,35. Nah, itu cara mencari simpangannya. Nah, untuk yang data kedua sampai ke-20 juga sama. Tinggal kita kurangkan nilai selisihnya yang sudah kita dapatkan, kemudian kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya di sini ada simpangan yang dikuadratkan, yaitu hasil dari simpangan ini, simpangan yang sudah kita cari tadi, kita kuadratkan. Berarti di sini 1,35 kita pangkatkan dengan 2. Kita dapat hasilnya 1,8225.
Nah, untuk yang data kedua sampai ke 20 juga sama. Tinggal dikuadratkan semua simpangan yang ada. Oke, sekarang setelah selesai menyelesaikan tabel penolong, kita dapat masuk ke tahap 1, yaitu membuat hipotesis. Dimana untuk hipotesisnya, untuk yang HO dengan nilai rata-rata pre-test sama dengan nilai rata-rata post-test, maka HO-nya menjadi tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, selanjutnya untuk yang HA-nya, di mana HA dengan nilai rata-rata pre-test tidak sama dengan nilai rata-rata post-test, maka HA-nya terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Itu untuk hipotesisnya. Nah, setelah mendapatkan hipotesis, kita lanjut ke tahap 2, yaitu mencari T hitung dengan menggunakan rumus. Di mana pada rumus T hitung atau pada rumus komparasi dependen, nilai rata-rata selisih kita bagi dengan akar jumlah dari simpangan kuadrat dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan jumlah data yang kita kurangkan dengan 1. Maka didapatlah untuk hasilnya seperti pada pengerjaan yang ada di pengerjaan secara manual ini, yaitu dimana untuk nilai rata-rata selisihnya 8,65 kita bagikan dengan akar yaitu 12,55 yang didapat dari jumlah simpangan yang dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan 20, baru kita kalikan dalam kurung itu 20 dikurang 1, kemudian kita kerjakan lagi dulu yang di dalam kurung, yaitu 20 dikurang 1 menjadi 19, maka dapatlah 8,65 dibagi akar 12,55 dibagi 20 dikali 19. Kita kerjakan dulu yang di bawahnya, yaitu 20 dikali 19, dapatlah 380. Kemudian kita masukkan lagi di pengerjaan selanjutnya dengan kita kerjakan akarnya terlebih dahulu, yaitu 12,55 kita bagi 380, dapatlah hasilnya 8,65 dibagi akar 0,03303. Nah, kemudian kita akarkan dulu yang 0,03303 menjadi 0,1817, maka dapatlah nilai selanjutnya atau pengerjaan selanjutnya 8,65 dibagi 0,1817, maka hasil akhirnya dapatlah 47,60 yang didapat dari hasil pembagian antara 8,65 dibagi dengan 0,1817. Setelah kita mendapatkan T hitung, kita langsung lanjut ke tahap 3, yaitu membuat keputusan. Di mana untuk membuat keputusan ini, yang pertama-tama kita mencari T tabel terlebih dahulu dengan menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19, alfanya sama dengan 5%, yang kita desimalkan menjadi 0,05. Maka setelah mendapatkan DF dan alfa, kita baru bisa mencari T tabelnya, yaitu di mana T tabel ini kita dapatkan dari nilai T tabel. Kita cari di sini ya. Kita tambahkan T tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari nilai T tabel. Nah, ini dia. Kita tambahkan dulu nilai T tabel. Nah, dapat dilihat di sini untuk
nilai T-tabel dengan DF19 nih, DF19, kemudian alfanya 0,05 di sini, berarti kita lihat DF19 dengan 0,05 yaitu 2,093. Maka dapatlah kita tulis di sini T-tabelnya yaitu 2,093. Nah, setelah mendapatkan T-tabel, baru kita masuk ke menentukan apakah HO diterima atau ditolak dengan membuat tabel yang dimana di dalam tabel itu terdapat negatif T-tabel, T-hitung, dan T-tabel, dimana untuk negatif T-tabelnya menjadi negatif 2,093 dan T-hitungnya 47,60. Kemudian T-tabelnya, positif T-tabel 2,093, dimana untuk hasilnya yaitu negatif T-tabel kurang dari sama dengan 47,60 dan untuk positif T-tabelnya juga kurang dari 47,60. Maka dengan itu HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya setelah itu kita akan mencari kesimpulannya, yaitu di tahap terakhir. Dengan HO ditolak dan HA diterima, maka keputusannya adalah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem-based learning. Nah, itulah kesimpulan dari hasil yang sudah didapatkan. Nah, baik, itu dia bagaimana cara pengerjaan contoh soal pada komparansi dependen dengan menggunakan cara manual. Selanjutnya setelah ini akan dijelaskan bagaimana cara pengerjaan contoh soal komparansi dependen dengan menggunakan Excel secara langsung. Nah, sekarang saya akan menampilkan kembali video terkait dengan pengerjaan contoh soal pada materi komparansi dependen menggunakan Excel. Tadi kita sudah sama-sama menonton bagaimana pengerjaan contoh soal yang manual. Nah, sekarang saya akan menampilkan kembali video terkait dengan komparansi dependen, di mana untuk soalnya masih sama seperti soal yang pada penggunaan secara manual. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan contoh soal pada komparansi dependen dengan menggunakan Excel. Nah, untuk soalnya sama seperti pengerjaan di manual, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika sebanyak 20 siswa diberikan tes sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem-based learning. Nah, yang pertama-tama di sini kita akan membuat tabel penolongnya, yaitu di mana pada tabel penolongnya terdapat data nilai pretest dan data nilai posttest dengan jumlah data 20. Nah, di sini terdapat D besar, yaitu merupakan selisih dari kedua data. Kemudian D kecil merupakan simpangan, dan D yang dikuadratkan yaitu simpangan yang kita kuadratkan. Nah, langkah pertama kita akan mencari selisihnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan 85, yaitu nilai pretest, kita kurangkan dengan nilai posttest, enter. Dapatlah hasilnya 10. Kemudian kita tempatkan kursor pada nilai data pertama, kemudian kita lihat kalau ada tanda tambah berwarna hitam, maka kita tarik ke bawah sampai ke data yang ke-20. Nah, dapatlah data selisihnya untuk ke-20 data. Kemudian kita jumlahkan seluruh nilai selisih tersebut dengan cara sama dengan
sum, buka kurung, blok dari data yang pertama, selisih data yang pertama sampai yang ke-20, dan kita tutup kurung, enter. Dapatlah hasilnya 173, sama seperti yang ada di pengerjaan manual. Kemudian lanjut ke simpangannya, yaitu dengan cara sama dengan 10 dikurang. Ternyata di sini untuk yang simpangannya kita harus menggunakan pengerjaan minta di rata-rata terlebih dahulu. Maka kita hapus kembali, kita masuk ke pencarian rata-ratanya. Sebelum masuk ke pencarian rata-ratanya, yang pertama kita masukkan dulu jumlahnya. Jumlah data yaitu 20, dan jumlah data yang dikurangkan dengan 1, 19. Baru dapatlah kita mencari rata-ratanya dengan cara sama dengan 173 dibagi 20, yaitu jumlah data. Enter. Dapatlah hasilnya 8,65. Kemudian lanjut. Kita mencari simpangannya dengan cara sama dengan 10 dikurang 8,65, atau kita kurangkan selisih dengan rata-rata selisihnya. Enter. Dapatlah hasilnya 1,35. Kemudian kita cari satu persatu, yaitu sama dengan 8 dikurang 8,65, enter. Lanjutkan sampai ke data yang 20. Nah, setelah mendapatkan seluruh hasil dari simpangan, dari nilai-nilai yang ada, kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, dapatlah hasilnya negatif 7, sekian. Kemudian
kita cari simpangannya yang harus kita kuadratkan. Maka di sini sama dengan 1,35 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 1,8225. Kemudian kita tempatkan kursornya lagi pada data nilai yang pertama. Kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil lainnya. Nah, dapatlah simpangan rata-ratanya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung blok tutup kurung enter. Nah, itulah jumlah dari simpangan yang dikuadratkan dari ke-20 data, yaitu 12,55. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan tabel penolongnya, di sini kita akan membuat hipotesisnya, yaitu untuk HO-nya, karena di sini soalnya pertanyaannya apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diberikan sebelum dan sesudah diterapkannya PBL. Maka untuk HO-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum dan sudah diterapkan model pembelajaran PL. Nah, itulah untuk hipotesis yang HO, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, sedangkan untuk HA-nya berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran problem based learning. Setelah kita menyelesaikan atau membuat hipotesis, selanjutnya kita mencari T hitung, yaitu dengan rumus T hitung pada komparansi dependen, T hitung sama dengan X rata-rata selisih dibagi dengan akar jumlah simpangan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data, dan dikalikan dengan jumlah data yang kita kurangkan. Maka di sini kita masukkan sama dengan nilai rata-ratanya, yaitu 8 dalam kurung buka kurung dulu 8,65 dibagi untuk yang akarnya, yaitu kita bisa masukkan SQRT. Buka kurung, klik jumlah dari simpangan yang dikuadratkan, yaitu 12,55. Kemudian
dibagi dengan jumlah data, yaitu 20. Kemudian kita kalikan dengan DF-nya, yaitu jumlah data yang dikurang dengan 1, yaitu 19. Dan kita tutup kurung sebanyak 3 kali. Barulah kita enter. Dapatlah hasilnya 47,60. Sama seperti pengerjaan di manual. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap kedua, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu membuat keputusan. Dengan cara yang pertama menentukan T-table dengan rumus, yaitu di sini ada DF atau bisa juga kita sebut dengan DK. Dengan jumlah data kita kurang 1. Di sini 20 dikurang 1 hasilnya 19. Kemudian untuk alfanya 5% menjadi 0,05. Nah, setelah kita mendapatkan DF dan alfanya, kita akan mencari T-table-nya dengan uji T-table atau T-table yang ada pada data. Ini yang pertama kita lihat dulu. Alfanya itu 0,05. Kemudian DK-nya atau DF-nya 19. Kita lihat di sini dengan alfa 0,05 dan DK-nya 19, maka T-table-nya adalah 2,093. Oke, kita kembali ke sheet 1, yaitu untuk T-table-nya 2,093. Nah, setelah kita mendapatkan T-table yaitu 2,093, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menentukan apakah HO diterima atau ditolak. Dengan cara di sini terdapat 3 tabel, yaitu negatif T-table, T-hitung, dan positif T-table. Maka kita masukkan sama dengan negatif T-table, bentar, T-hitungnya sama dengan hasil T-hitung, bentar, sama dengan T-table. Nah, karena di sini terdapat negatif T-table-nya kurang dari sama dengan T-hitung, dan juga positif T-table-nya juga kurang dari sama dengan nilai T-hitung, maka kita masukkan simbol kurang dari sama dengan. Kita copy, masukkan di. Oke. Karena sama-sama kurang dari, maka keputusannya adalah maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, ternyata setelah kita membuat keputusan, mencari T-hitung, dan mencari T-table, di sini untuk keputusannya terdapat HO ditolak dan HA diterima. Maka untuk tahap yang ketiga sudah kita dapatkan keputusannya. Nah, kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu membuat kesimpulan. Karena pada keputusannya HO-nya ditolak dan HA-nya diterima, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah
menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, itu dia kesimpulan dari materi yang saya sampaikan terkait dengan komparansi dependen. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning, karena pada keputusannya hanya yang diterima. Baik, itu dia penjelasan dari saya terkait pengerjaan contoh soal dengan menggunakan Excel pada materi komparansi dependen. Baiklah teman-teman, itu dia penjelasan dari saya terkait dengan komparansi dependen dan bagaimana pengerjaan contoh soal di Word dengan secara manual dan juga bagaimana pengerjaan contoh soal komparansi dependen dengan menggunakan Excel. Itu dia beberapa perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua pengerjaan contoh soal tersebut.